Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat ridhonya. Yang kedua, kita tak lupa sampaikan salam kita, salam selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, kerabatnya, dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan sahabatnya di akhirat nanti. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah sudi kiranya meluangkan waktunya. Insyaallah ini yang kedua kalinya untuk pengajian bulanan. Kami mohon maaf ini karena pesertanya ini sebagian ikut tahlilan. Jadi kemarin ada warga RT 09 yang meninggal dunia dan hari ini beliau mengundang jamaah masjid sebagian berangkat. Insyaallah sebentar lagi kalau memang harus langsung kumpul kembali. Dan yang ketiga, kami terima kasih kepada anak-anak ini, adik-adik kita, anak-anak kita di RT 6 ini dan RT 9, generasi berikutnya, generasi yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak semangat dan latihan yang dibimbing oleh Ustaz Ahmad. Dan ini rencana akan dipentaskan untuk maulud nanti. Saya kira tidak panjang lebar karena waktunya sudah agak malam. Kami mohon tausiah dari Pak Kiai, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Ketua DPR Bapak Sutio yang telah memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah atau acara inti pengajian bulanan pada malam ini, tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Syafi Abdullah Al-Tambani atau dikenal dengan Jawa kepada Bapak Kiai Haji Abdul Syafi Abdullah Al-Tambani. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi hadal masjid nurul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana
ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin alaihim sholatu wa salam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina Khidir Abil Abbas Baliyat Makan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladzina balagudina fi buldatina Indonesia qaddasallahu sirrahu wa khususan ila hadrati sayyidina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Al-Muhtaram Fitri wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdul Rahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Al-Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Muni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahu wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal hafidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa khususan ila hadrati walidayya. Silakan Bapak Ibu dan adik sekalian sebutkan ibu dan bapak kita masing-masing, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'ulillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyidina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqsidana wa maqsidahum wa maqsidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna
wal istiqomata ala syariatil ghurra wa tariqatil bayda wa tamassuki kami ya harakatil dakwati wa tarbiyati awliya udhisha wa zubna sama latibahi khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagha fahmin nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa jur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akhrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa jur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna syarah hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah, Bapak Dibyo dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, anak-anak sekalian, generasi penerus para orang tua kita, harapan bangsa dan negara, insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan hiburan, limpahan, rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan, usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik hidayah inayah kudrat dan irodah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka silaturahmi halaqah dzikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tahapan ngawal barokah, mengadakan pengajian umum bulanan yang diselenggarakan setiap malam minggu terakhir, dan ini memasuki pada episode yang kedua. Jadi sampai episode kedua yang rumahnya berbeda. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah silaturahmi kita bulanan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara apa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah,
sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah. Ajar umullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan silaturahmi kita yang kedua ini, saya tidak akan memberikan bahasan banyak-banyak ya, karena biasanya nanti akan ada diskusi ya, akan ada tanya jawab berbagai hal, karena ini pengajian sifatnya umum. Karena pengajian sifatnya umum ya, siapa aja boleh datang ya. Siapa saja boleh, khususnya segenap pengurus masjid, karena pengurus masjid ini adalah rohnya masjid. Bangunannya kan udah cakep tinggi, ini bangunan yang gede tinggi ya kan ya. Insya Allah kalau rohnya bagus ya, berarti nanti semua jadi bagus, masyarakatnya bagus, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifatnya umum, dari awalnya kan pengajiannya umum, jadi tidak khususnya gitu kan, enggak kan Pak ya. Siapa yang orang Islam boleh ikut ngaji, terutama ya pengurus dan jamaah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak pada malam hari ini kepada Bapak Ibu sekalian untuk pasang niat terlebih dahulu. Atau kalau boleh pakai istilah lain, mari kita meluruskan niat terlebih dahulu. Karena niat itu sangat penting. Apa niatnya kita malam-malam kumpul di masjid ini, niatnya apa? Harus jelas. Karena niat ini sangat penting, dan saking pentingnya niat, itu dulu para sahabat Nabi, saya membaca sebuah hadis ya, itu pernah juga Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau membaca ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau baca Quran kan, habis baca Quran diskusi, kumpul, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sama dengan kita ya Pak Fadil ya. Nah, kita itu masih senang membunyikan burung-burung Arab, senang melantunkan bacaan Al-Quran yang burung Arabnya. Tapi kalau ditanya nggak ngerti. Mungkin ya Pak Fadil. Enggak itu kalau di Quran nggak tahu sini nggak beda. Enggak beda. Ya beda.
Jadi pernah Sayyidina Umar itu membaca ayat yang berkenaan dengan hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Umar. Saya baca di surat At-Taubah ayat 20. Nanti boleh dibuka, cek takut saya salah ya. Kalau saya salah, dibenerin aja, jangan disalahin. Dibenerin aja. Surat At-Taubah ayat 20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubassiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwana wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Shadaqallahu azim. Yang artinya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka jihad, berjuang, fi sabilillahi, di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan indallah. Mereka itu sungguh besar derajatnya di sisi Allah. A'zam, agung, sangat agung derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika, dan mereka itu yang mereka yang beriman, hijrah dan jihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya itu faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Faizun, maknanya kalau lebaran minal aidin wal faizin, faizun, faizin, itu ya, beruntung. Apa keuntungan yang dijanjikan oleh Allah? Yubasyirhum, Allah memberikan kabar gembira kepada mereka bi rahmatin minhu. Yubasyirhum rabbuhum, Rabb mereka, Tuhan mereka memberikan kabar gembira kepada mereka bi rahmatin minhu, dengan rahmat, kasih sayang, minhu, dari Allah, waridwanun, dan keridhoannya, plus wajannatin, disiapkan jannah, wajannatin lahum, dan jannah buat mereka, yang di dalamnya fiha na'imun muqim, ada kenikmatan yang kekal abadi. Mungkin itu bukan kenikmatan yang tetap. Nikmat nggak diselingi, nggak enak. Pokoknya enak terus, nikmat terus, mungkin. Khalidina fiha, dipertegas dengan khalidina fiha, mereka kekal fiha, di dalam jannah itu abadan, abadi, kekal abadi, kekal selama-lamanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ajrun azimun, ada balasan, ada ganjaran, ada pahala yang sangat besar. Itu. Jadi yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang hijrah itu kan pindah. Ya kita ini lagi hijrah, pindah dari rumah ke masjid. Alhamdulillah. Kalau ke Mekah, ke Madinah harus punya uang 400 juta
Kan ini Baitullah juga. Hijrah. Jadi yang dijanjikan oleh orang yang beriman hijrah berjuang di jalan Allah itu kan ganjarannya. Nah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab membaca ayat ini, beliau menjumpai Rasulullah. Soal soalnya. Nah, untuk apa? Mendiskusikan. Makanya saya sih karena ketua DKM waktu minta sama saya cawato, jadi insya Allah karena sama kawan-kawan kita mengajak ngobrol ngopi bareng cawato, aku seneng siap aku ngopi ya enggak? Setuju nggak kira-kira? Setuju. Kan pakai AC. Ngopi kalau nggak ngerokok nggak enak kan? Gimana? Ngopi pasangannya rokok. Ya pasangannya ya. Ya betul ya. Saya tahu betul. Kita ngopi mau ngobrol. P perihal Islam, ya kan? Ya sama-sama ngobrol yang enak obrolan Islam. Ngopi mau ngobrol P perihal iman, kan? Ngopi mau ngobrol P perihal ihsan, ya kan? Ngopi mau ngobrol P perihal ibadah. Kan umum ini. Ngopi mau ngobrol P perihal istri, boleh ngomongin itu boleh nggak Pak? Boleh ya, boleh. Terutama yang nggak punya istri. Ya. Nah, iya, saya kebetulan kan SJMB tadi itu banyak. Kan saya udah kuliah dapat itu SJMB. Status duda masih baru. Ya nggak apa-apa. Saya setuju kalau di sini nanti ada diskusi Pak. Nanti berarti kita ngikutin jamaahnya Rasulullah. Sahabat Nabi itu jamaahnya Rasulullah. Makanya kita ngikutin sunnah juga ngikutin jamaah. Makanya disebut ahlus sunnah. Nah gitu loh Pak. Setuju ya? Nah itu alhamdulillah. Kita sampai aja jangan tegang. Di luar itu pada tegang Pak. Di Jakarta itu dari pagi berangkat kerja udah tegang. Kena macet, kena ini, kena itu. Panjang jalan tegang, di tempat kerja tegang. Masa di pengajian diajak tegang lah. Tegangnya nanti kalau pulang ngaji nih Pak Badin ya. Kalau Pak Badin lah kandas. Semua udah ada tegang Pak. Aku ngecek, oh santai ini gayanya Jawa gini ya. Biasa orang Jawa Timur kalau nggak dagel, nggak apa. Jadi yang penting paham. Satu itu. Ketika Sayyidina Umar membaca firman Allah, ayat Al-Quran, beliau ngadil soal kepada Rasulullah, beliau menanyakan, ya Rasulullah, apakah semua orang yang turut hijrah dari Mekah ke Madinah itu mereka mendapatkan pahala dari Allah? Wah, keren Pak. Karena tadi kalau kamu beriman hijrah berjuang dulu pahalanya begitu luar biasa. Sedangkan beliau kan juga ikut hijrah. Tenang lah, teman lah. Dulu kira-kira beliau. Ya Rasulullah, apakah semua orang yang turut hijrah dari Mekah ke Madinah itu semuanya dapat pahala dari Allah? Halo? Halo? Kenapa Pak Tibio bagus? Bagus dia ngomong rokok. Yang enggak ada kan Pak? Pasti ada zat yang itu berperan di dalam Islam. Aku kan nggak tahu tentang gitu. Dia ada dulu. Benar. Itu bertanya. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah semua orang yang turut hijrah dari Mekah ke Madinah itu semuanya dapat pahala dari Allah? Saya membaca sebuah hadis, dan itu hadis pertama yang saya buka di satu kitab namanya Arba'in Nawawi.
yang disusun oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani buka pertama bab itu Pak. Saya baca di situ An Umar Ibnu Khattab. Qala. Ini hadis dari Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Qala, dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ketika Rasul ditanya, begitu jawabnya. Ya Rasulullah, apakah semua orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu seluruhnya dapat pahala dari Allah? Rasulullah dengan tegas menjawab, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Plus 4 imam hadis yang lain. Berarti ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunnah. 6 perawi hadis. Sobat? Pak tadi banget. Berarti ini ya cuk temenan ada warung ada dalil bareng. Apalagi RB 28 RB 28 Pak? Apa RB Pak? Oh, apa pakai kan video Pak? Alhamdulillah. Itu makanya saya ajak, ayo pasang lihat dulu. Mari kita lihat jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung pada apa yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal dan sesungguhnya likulli imri'in bagi setiap urusan apa saja ma nawa. Tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Maka barang siapa yang niat hijrahnya dari Mekah ke Madinah semata-mata untuk urusan dunia, dia ingin berdagang dari Mekah ke Madinah, maka dia akan dapatkan hasil dagangannya pahala tidak. Atau barangkali niatnya hijrah dari Mekah ke Madinah ingin mencari perempuan di Madinah, perempuan dan kira yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ala ma hajara. Maka hijrahnya itu tergantung apa niatnya dia hijrah kepadanya. Jadi kalau niatnya cari dagangan, ya berdagang nyari duit, dia dapatkan duit pahala ini. Baru sekarang itu yang dagang itu ada banyak, bisnis banyak, bisnis properti, bisnis properti. Kalau ini ada bisnis orang boleh pulus. Ini ya, makanya ini penting. Dan sampai itu, makanya apa sekarang yang kita kumpul bareng dunia apa ya? Ini yang kita katakan. Bahkan ada hadis yang katakan, pamin amalin ya, yusawaru, ya, yusawaru amalin dunia. Yasiru min amalin akhirat bihusni dia. Berapa banyak ada amalan-amalan bentuknya amalan dunia. Tapi subuh ngopi, sarapan kenyang, berangkat ke proyek. Dunia mana ya? Dunia. Kita dunia, tapi dia tahu ilmunya.
sarapan, mau berangkat ke proyek, sholat duha. Karena udah. Waalaikumsalam. Ini silakan diamalkan ini. Saya amalkan yang gampang-gampang aja Pak, enggak yang berat-berat. Mau berangkat, sholat duha, mau usah banyak-banyak. 2 rakaat paling ini, 4 saja. Habis sholat duha, berdoa. Allahumma in kana rizki bisa paling baik karena rizki fil ardi fa'rid wa in kana baidan fa'rid wa in kana musiron fayasir wa in kana molilan makasih wa in kana kafiron fa'barik. Allahumma in kana rizki bisa mai fa'rid. Ya Allah, kalau rezekiku hari ini masih di langit, turun ya. Keren ya Pak. Wa in kana fil ardi fa'rid. Kalau rezekiku hari ini masih di dalam bumi, keluar. Wa in kana baidan fa'rid. Kalau rezekiku jauh, dekatkan. Wa in kana musiron fayasir. Kalau rezekiku sulit ya Rob, mudahkan. Wa in kana qalilan makasihku. Dan jika rezekiku sedikit ya Rob, banyakkan. Wa in kana kasiron, jangan lupa fa'barik. Dan kalau rezekiku banyak ya Allah, berikan keberkahannya. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Asal udah nyetel duit, gak mikirin berkahnya duit. Makanya minta. Kadang-kadang hasilnya banyak, tapi gak mau dodol. Nah, berkahnya dicabut. Terus setelah itu, berangkat ke proyek. Niat. Kapan ya aku ke proyek? Apa nyari duit buat kawin lagi? Bisa aja, bisa ya kan? Nyari duit biar bisa beli mobil baru. Banyak niat itu Pak. Ya Allah, ya Allah, saya pasang niat. Saya mau berangkat ke proyek ya Allah untuk mencari rezekimu yang halal karena sabda nabimu tolakul rizki halalin wajibun likulli muslimin wa muslimat. Karena kata nabimu mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslim. Gampang loh Pak. Sampai nek makan yang proyek ya ngono. Ya. Wis pokoknya tenang aja, tenang. Enggak, kita ngaji yang kira-kira besok bisa diamalkan gitu loh. Karena saya dulu kalau dia dengar di proyek itu enggak itu. Apa? Ya, cara gonggongnya betul Pak. Cara Koreanya ini. Bahasa Korea. Melu iku kakone kantilan. Tuh ya, bener gak bohong saya kan? Itu dia yang berusin. Apa artinya? Ibu. Ilmu itu keberhasilannya dengan diamalkan. Ilmu itu diamalkan, bukan didongengkan. Macam orang ngaji sehari ini paham, besok diamalin. Cuma ilmu diceritain aja bolak-balik. Setok cerita ngomong mana, setok cerita mana. Terus apa hasilnya? Enggak ngepek saudara-saudara. Ngepek enggak? Apa ngepek ini? Ngepek ya? Jadi ilmu itu keberhasilannya kalau diamalkan. Makanya ini ngaji udah banget. Coba berangkat ke proyek, sholat duha dulu. Duel dulu. Kan enak dong badan. Habis minta rezeki, niat, pasang niat. Ya dong, saya pasang niat. Saya mau berangkat ke proyek untuk mencari rezekimu yang halal. Karena sabda nabimu, tolakul rizki halalin wajibun likulli muslimin wa muslimatin. Karena
mencari ilmu, mencari rezeki yang halal itu wajib untuk kaum muslimin dan muslim. Aku jawab enak ya. Kalau saya sudah dapat rezeki ya Allah, akan saya gunakan untuk membelanjai keluarga saya, menafkahi istri saya, anak saya, mendidik anak saya. Selebihnya ya Allah akan saya tabung. Kalau sudah cukup ya Allah akan aku gunakan untuk bekal memenuhi panggilanmu, melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke Mekah, Madinah. Alhamdulillah. Jangan tuh. Udah, ibu kalau jenggolnya kesemutan yang membelur-belur, bapak-bapak belur kulit kanan belur nggak apa-apa. Saya paham. Ayo silakan, santai aja. Yang penting ibu enjoy. Yang penting hati dan pikiran ini jernih lah. Jangan terbebani. Kira-kira begini baik apa tidak? Melaksanakan sholat duha kemudian berangkat kerja nih yang begitu baik apa tidak? Laksanakan mulai besok pagi. Baik. Amalkan mulai. Halo. Ya. Kalau itu niatnya, kelihatannya cuma mondar-mandir dari rumah ke proyek, dari proyek pulang, mondar-mandir. Allah perintahkan malaikat catat itu orang yang mondar-mandir dari rumah ke proyek, dari proyek ke rumah. Ya, dia waktunya semua dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Niatnya bagus. Sebaliknya tamin akmalil akhirah. Ya kan? Tamin akmalil akhirah. Kau ini min akmalil dunia. Bisu ini ya. Berapa banyak ada amalan-amalan bentuknya seolah-olah amal akhirat, tapi ujung-ujungnya cuma mendapatkan pahala dunia semata. Contohnya mau pergi ke masjid, kok mandi dulu, ganti baju, ini kan? Milih sarung yang bagus, pakai sorban yang tua. Sorban ini katanya kurang sabar, tapi sorban lagi. Niatnya pengen dianggap mertua apa tetangga, oh ini orang soleh. Jadi apa? Wah ini tokoh agama, ya? Ya kan? Ini walaupun kelihatannya amalan akhirat, dia nggak ada amalan akhiratnya, hanya dunia semata-mata. Ya lumayan sudah dianggap orang soleh. Bagaimana? Ya itu diperluas. Semua pagi supaya orang nanti dipanggil Pak Haji. Wah, kalau itu tadi beritahu dia itu dari cukup lah. Umur hidup ketat. Wakil angin. Nah, ini pentingnya niat. Makanya ayo malam hari ini saya ajak cepat nunggu waktunya. Sampai jam berapa enggak? Takutnya nanti ada tanya jawab ini. Ya, saya ajak pasang niat dulu ya, biar jelas niatnya kita mulai malam ini dan seterusnya apa. Nah, sekarang malam hari ini kita berkumpul di sini, ayo kita pasang niat apa niat kita malam hari ini kumpul di sini. Yang pertama saya ajak niat kita kumpul malam ini di Masjid Nurul Hidayah adalah semata-mata karena cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau itu niatnya ada jaminan, kita baca hadis. Almarhum ma'aman ahab. Manusia itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah yaumul qiyamah bersama-sama orang-orang yang dicintainya di dunia.
Jadi kalau Bapak Ibu menanya, Pak, kira-kira nanti saya kumpul sama siapa? Tanya pada dirimu masing-masing, senang kumpul sama siapa? Kalau sekarang kita di dunia senang kumpul-kumpul dengan orang yang ramah, oke, insya Allah nanti di akhirat kumpul dengan orang-orang. Kalau ibu-ibu senang yang kumpul-kumpul dengan orang-orang yang suka ngerumpi, ngunem, ngerasani tonggo, ngerasani ya itulah. Insya Allah nanti di sana itu kumpul sama orang. Jangan pembanggaan yang lain. Itu. Jadi almarhum aman ahad. Manusia itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama orang yang dicintainya di dunia. Maka alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan Allah, dengan izin Allah kita kumpul dengan bapak-bapak dan saudara-saudara yang soleh, ibu-ibu yang solehah. Semoga berkumpulnya kita di Masjid Nurul Hidayah bersama-sama orang yang soleh ini menjadi sebab berkumpulnya pula kelak kita yaumul kiamah bersama-sama orang yang soleh, bersama-sama para ulama pada bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena niat kita cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, mudah yang kedua. Nanti tadi. Yang kedua, mari kita niatkan. Mari kita niatkan malam hari ini kumpul, ya, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah di tengah-tengah rusaknya bangsa. Mari malam hari ini kita kumpul di Masjid Nurul Hidayah untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, untuk mensiarkan ajaran agama Islam di tengah-tengah rusaknya bangsa. Kalau itu niatnya, kita membaca hadis itu ada motivasi. Rasulullah menyatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah, barang siapa yang menghidupkan ajaran Islam inda fasadi ummati, di tengah-tengah rusaknya bangsa ini, falahu mislu ajri syahidin, maka baginya akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kalau saya berlakukan hati ini niat aja. Wudhu ada niat punya sholat, punya niat puasa, segala macam. Ini lama-lama ini niat banget penting kan sampaikan ini dulu. Nanti ke depan apa mau berkembang, saya tidak mengalir aja. Ya, apa adanya, mohon maaf ya, saya ngaji apa adanya. Jangan ada rekayasa, jangan ada kepentingan macam-macam, kecuali ridho. Saya senang. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, bisa dipahami ya Pak? Ibu bisa dipahami ya? Nanti kalau kurang bisa ditanyakan. Ya. Yang ketiga, kita pasang niat lagi. Mari kita niatkan malam hari ini berkumpul untuk menuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita umat Islam, ilmu yang diridhoi Allah adalah ilmu yang bersumber dari firman Allah dan sabda Rasul. Alhamdulillah. Kenapa? Kita sudah mendengarkan firman Allah, sudah mendengarkan hadis. Berapa hadis sudah? Jadi Bapak tidak tumben kalau bilang dalil. Biasanya kalau sampai itu. Yang ketiga kita niatkan untuk menuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu niatnya, insya Allah kan Rasulullah menjadi. Rasulullah menyatakan gini, dulu suka saatan fi majlisil ilmi la tamasuk ulama wala taktubu harfa
khairul laka min iski alfi rokobatin. Jadi salah lain kata khairul min alfi apa jinazatin dan maridin alfi jinazatin alfi maridin. Jadi juru suka saatan duduk engkau sesaat 1 jam lah karena ya lama nggak 4 jam lah. Kalau berbuat 15 menit aja lah. Kalau ngaji gini 1 jam kan 15 menit lah. Aku kelewatan ini. Enggak, kemarin kan di warning, nggak lebih 15 menit Pak. Coba barangkali ini juga termasuk bila benarnya aku kelewatan nih Pak. Ya. Ya. Jadi juru suka saatan duduk kok sesaat saja, taruhlah 1 jam, 1 saat itu. Fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu untuk menuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, khairul laka, itu lebih baik untuk kamu min iski alfi rokobatin, daripada engkau memerdekakan 1000 budak, bahkan lebih baik daripada engkau membesuk 1000 orang sakit, bahkan lebih baik daripada engkau mengurusi 1000 dinar. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak usah pegang pensil, nggak usah nulis, walaupun 1 huruf nggak usah nulis, itu masih lebih baik. Makanya di Jakarta ini alhamdulillah Pak, pengajian di mana-mana ini enak Pak, pengajian ini enak. Di Jakarta itu pengajian berbeda macam-macam. Ada pengajian yang namanya jimping Pak, ngaji jimping. Jadi cuma cukup pasang, ada kitab. Ngaji sambil masing-masing pegang kitab. Ada jejer Pak. Ngaji sambil ada. Dari luar kelihatannya penuh Pak. Begitu kita masuk, tengahnya kosong. Ada yang gitu ya? Ini yang dia. Kecuali saya ngomong gini udah nggak nyender. Bukan jargon ini. Ada jejer. Yang jituk itu ada. Boleh killer ya. Kalau killer mungkin gampang kayak saya. Hanya ada di sini. Banyak pengajar itu kata Nabi yang penting kamu kasih ke Majelis Taklim, duduk, ditinggal, duduk diam, dengerin. Kalau saya di 5. Sekarang ini sebenarnya di 5 bukan di bermasuk ke barangkali mau di 5 itu duduk, diam, dapat duit. Oh, tenang, nanti tak kasih tahu caranya. Tapi jangan sekarang, nanti kamu rokokan. Nanti tak kasih jatahnya nanti. Jadi di 5 itu duduk, diam, dapat duit. Yang belum juga jangan ikut-ikut. Yang belum juga di 4 aja. Jadi itu Pak. Ini yang penting. Ada. Alhamdulillah kita duduk. Kan luar biasa tuh, bayangkan kalau kira-kira kalau kita besok orang sakit ke harapan Bunda. Itu kalau naik ojek berapa biasanya beda ojek? Kalau itu berapa dari harapan Bunda 5.000 dapat 15 ya. Berangkatnya kok pulang pergi 30.000 itu baru ojeknya Pak. Masa aja besok orang sakit cuma ngambil ruangan gitu, bawa buah lah. Daerah naik jeruk berapa kilo? 20. Taruhlah bawa 2 kilo itu ya. Berapa 50.000 ada? Itu sudah 80.000 ojek sak buahnya. Tapi kan kalau kayak Pak Kijo, mau orang luar kan mau lama membangun ini, membangun kayak 50.000 lah. Gak yakin aku. Masih gue 50.000 saya ketulah. Ini yang paling minim aja.
80.000 itu baru ojek sama buah. Itu kan kalau yang dibesuk satu orang sampai itu. Kalau 1.000. 80 juta Pak. Kita cucuk begini itu lebih baik daripada yang 80 juta. Kira-kira kalau ada jadwal pengajian minggu terakhir, janjian sama orang mau bisnis tur belum tentu. Besok kalau bisnisnya full dapat 5 juta, pilih mangkat ngaji atau pilih 5 juta loh yang jawab itu ya. Pancing jebul di sini itu mata. Udah ya? Oke. Udah, alhamdulillah kata mesti kata saja. Udah enak nanti tanggal itu udah enak. Alhamdulillah insya Allah dengan 3 niat itu kita malam hari ini bisa bersilaturahmi dan silaturahmi juga tidak kalah pentingnya. Karena dengan silaturahmi ini Rasulullah menawarkan, Bu, ya masih hidup ya. Kalau dipanggil terus nun, jadi berpahala ya kan itu saya tahu kan. Nun, itu kalau bahasa saya ngajarin. Waktu nun, Bu, nah 10 pahalanya. Oke. Alhamdulillah dengan 3 niat itu malam hari ini kita silaturahmi dan alhamdulillah silaturahmi ini tidak kalah pentingnya Pak. Ya, karena Rasulullah menjanjikan ya, dan Rasulullah menawarkan. Kira-kira Bapak Ibu kalau Rasulullah yang menawarkan mau apa tidak? Mau? Kok takut mau? Kira-kira kalau Rasulullah yang menawarkan mau apa tidak? Rasulullah menjanjikan dan menawarkan begini. Man ahabba ayyuhaqallahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Nah, bapak-bapak, saudara sekalian, coba menawarkan. Maukah bapak-bapak dan ibu-ibu dimurahkan rezekinya? Yang tidak jawab mudah-mudahan rezekinya serem. Rasulullah yang nawarkan perkataan Rasulullah. Kalau tawaran-tawaran nggak bisa apa-apa. Nah, ulang nih. Rasulullah menawarkan, maukah bapak-bapak dan ibu-ibu dimurahkan rezekinya? Ketahuan dapat rezeki. Nah, sekarang yang kedua, maukah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Coba jadi sedikit ya. Mudah-mudahan yang nggak menjawab, mudah-mudahan panjang umurnya. Ya Rasulullah menawarkan, maukah bapak-bapak dan ibu-ibu dipanjangkan umurnya? Kawan takut mati. Nah, Rasulullah menawarkan begini, man ahabba ayyuhaqallahu fi rizqihi, maka barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, di Susupan ada rezekinya, di Rakas ada rezekinya, ke Surabaya ada rezekinya, ke Bandung ada luas, tidak luas. Wa ayyun sa'afi asarihi, dan mau dipanjangkan umurnya, fal yasid rahimahu, maka hendaklah dia bersilatur. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersilaturahmi. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu sebagai Thank you.